Duniaku hancur lebur saat jariku iseng membuka status ibu mertuaku. Mataku terpaku. Foto suamiku, Rendra, tersenyum bahagia memakai baju pengantin. Kubalas, diam-diam, rumah 20 miliar ini kujual. Seluruh aset kubalik nama menjadi milikku. Saat suami pulang membawa pelakor itu, dia teriak histeris. Tapi bukan cuma itu. Hadiah pernikahan yang sesungguhnya akan membuat mereka pingsan menangis penuh penyesalan karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa sama seperti pagi lainnya di rumah mewah kami. Udara pagi yang sejuk masuk dari jendela besar yang menghadap ke taman. Aku, Naya, sedang duduk di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, menikmati secangkir teh hangat. Sebagai seorang wanita berhijab, rutinitasku selalu dimulai dengan sholat subuh, mengaji sejenak, lalu memeriksa jadwal bisnis properti dan desain interior yang aku kelola. Rumah seharga 20 miliar ini adalah saksi bisu kerja kerasku. Meski dibangun atas nama aku dan suamiku, Rendra, sebagian besar modal awalnya berasal dari warisan almarhum ayahku. Beberapa minggu terakhir, rumah ini terasa terlalu besar. Rendra, suamiku, semakin jarang pulang. Alasannya selalu sama, proyek besar di luar kota yang menuntut perhatian penuhnya. Aku mencoba mengerti. Bisnis yang kami rintis bersama memang sedang di puncak. Tapi hatiku tidak bisa bohong, ada perasaan dingin yang mulai menyelinap. Teleponnya sering sibuk di malam hari, dan balasannya di pesan singkat selalu pendek-pendek. Aku sibuk, Naya, atau, nanti aku telepon balik, tapi dia tidak pernah menelepon. Aku menepis kegelisahan itu, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase sibuk dalam pekerjaan. Aku membuka laptopku untuk memeriksa email dari klien. Sebagai desainer interior, aku sedang menangani proyek lobi hotel besar. Jariku menari di atas keyboard, membalas email dan memberi instruksi pada timku. Pekerjaan adalah pelarianku. Setidaknya di sini, aku memegang kendali penuh. Selesai dengan pekerjaan, aku meraih ponselku. Tidak ada pesan dari Rendra. Hanya ada notifikasi biasa dari grup keluarga dan media sosial. Iseng, aku membuka aplikasi WhatsApp. Mataku tertuju pada lingkaran hijau yang menyala di sebelah nama Ibu Windy. Ibu mertuaku. Hubunganku dengannya tidak pernah hangat. Beliau selalu menyindirku karena kami belum juga dikaruniai anak. Seolah itu murni kesalahanku. Tapi aku selalu berusaha menghormatinya sebagai ibunya Rendra. Jarang sekali beliau membuat status. Karena penasaran, aku membukanya. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku terasa seperti diremas. Di layar ponselku, terpampang sebuah foto pernikahan. Bukan foto lama. Bukan foto kerabat. Itu Rendra, suamiku, tersenyum begitu lebar, begitu bahagia. Dia mengenakan baju pengantin adat Jawa berwarna putih gading, lengkap dengan blangkon. Dan di sampingnya, seorang wanita yang tidak aku kenali, memakai kebaya senada, tersenyum manja sambil memegang lengan Rendra. Wanita itu cantik, lebih muda dariku, dengan riasan wajah yang tebal. Mereka tampak serasi. Ku geser layarnya. Ada foto lain. Rendra menyematkan cincin di jari wanita itu. Lalu foto mereka berdua memegang buku nikah. Tanganku mulai gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Mataku nanar membaca tulisan yang tertera di bawah foto terakhir. Sebuah tulisan singkat dari Ibu Windy. Semoga Samawa anakku sayang. Akhirnya sah juga. Gelas teh yang masih kupegang terlepas dari genggamanku. Benda itu jatuh ke lantai marmer yang dingin, pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku. Cairan teh yang masih hangat menyebar di lantai, namun aku tidak merasakannya. Nafasku tercekat. Udara di ruangan mewah ini tiba-tiba terasa menipis. Anakku sayang. Akhirnya sah juga. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Jadi, Ibu Windy tahu. Tidak hanya tahu, beliau merestuinya. Beliau bahkan membagikan kebahagiaan itu kepada dunia. Sementara aku, istri sahnya, tidak tahu apa-apa. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh Rendra. Ini adalah konspirasi. Seluruh keluarganya, orang yang seharusnya menjadi keluargaku juga, telah menusukku dari belakang. Proyek di luar kota. Telepon yang sibuk. Sikapnya yang dingin. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu, membentuk gambar yang begitu jelas dan menyakitkan. Suamiku, pria yang kubangun hidup bersamanya, pria yang tidur di sampingku, telah menikah lagi.
diam-diam di belakangku. Dia menikahi wanita lain, sementara aku sibuk bekerja, mengurus bisnis yang dia klaim sebagai miliknya. Aku terduduk lemas di lantai yang basah. Air mataku mulai mengalir. Tapi ini bukan tangisan kesedihan yang meratap. Ini adalah tangisan kemarahan. Rasa sakit yang tajam itu dengan cepat berubah menjadi bara api. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku akan diam saja menerima ini demi status pernikahan? Mereka pikir aku wanita lemah yang hanya bisa menangis? Aku menatap foto itu sekali lagi. Foto suamiku bersama istri barunya. Semoga samawa, bisikku getir. Baik, kalian menginginkan pernikahan ini. Kalian merayakannya. Sekarang, biarkan aku menyiapkan hadiah pernikahannya. Hadiah yang akan memastikan kebahagiaan kalian tidak akan bertahan lama. Aku tidak membiarkan diriku hancur berlama-lama. Tangisan itu berhenti secepat dimulainya. Aku menyeka air mataku dengan kasar, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Tanganku yang tadi gemetar karena syok, kini gemetar karena amarah yang terkendali. Otakku bekerja cepat, memproses informasi, menyusun strategi. Sebagai seorang pebisnis, aku terbiasa berpikir logis di bawah tekanan. Dan ini adalah tekanan terbesar dalam hidupku. Pertama, aku harus tahu siapa wanita itu. Wajahnya samar-samar terasa akrab. Aku kembali ke WhatsApp Ibu Windy, melihat daftar orang yang juga melihat status itu. Ada beberapa nama keluarga Rendra, dan beberapa nama asing. Salah satu nama yang berkomentar, "Selamat ya Tante." Akhirnya, menarik perhatianku. Vina. Vina Lestari. Nama itu, aku ingat sekarang. Vina adalah teman SMA Rendra. Wanita yang sering diceritakan Rendra sebagai teman susah, yang kemudian nekat merantau menjadi TKW di Taiwan. Rendra bilang dia sudah lama putus kontak. Kebohongan. Jemariku dengan cepat mengetik nama itu di mesin pencari media sosial. Akunnya tidak dikunci. Jantungku berdebar kencang saat melihat isi galeri fotonya. 3 minggu lalu, Vina mengunggah foto di bandara. Taiwan, terima kasih atas pelajarannya. Saatnya kembali ke pelukanmu. Pelukan siapa? Sekarang aku tahu. Foto-fotonya setelah itu adalah pameran kemewahan. Tas bermerek yang harganya puluhan juta. Makan malam di restoran mewah di Jakarta. Kwitansi belanjanya bahkan difoto. Aku tersenyum sinis. Semua ini dibiayai oleh siapa? Tentu saja oleh suamiku. Uang perusahaan kami. Lalu, seminggu lalu, serangkaian foto pre-wedding. Diambil di Bali. Di tanggal yang sama saat Rendra pamit padaku untuk mengurus izin proyek penting, di sana. Rendra berbohong. Dia tidak mengurus izin. Dia sedang berfoto mesra dengan calon istri barunya. Di foto-foto itu, Vina menulis, menjemput takdir bahagiaku. Terima kasih sudah memilihku. Memilihmu? Aku tertawa. Tawa yang terdengar kering dan menakutkan di ruangan yang sunyi ini. Rendra tidak memilihmu. Kamu yang mengambil apa yang bukan milikmu. Dan kamu akan membayarnya. Langkah kedua. Konfirmasi. Aku harus mendengar langsung dari sumbernya. Aku butuh bukti nyata bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaraku agar terdengar normal. Aku menelepon Ibu Windy. Dering pertama. Dering kedua. Diangkat. Halo, Assalamualaikum. Naya, sapa suara di seberang sana. Terdengar ceria. Terlalu ceria. Waalaikumsalam, Ibu. Aku membuat suaraku terdengar serak dan bingung. Maaf mengganggu, Bu. Naya tadi tidak sengaja lihat status WhatsApp Ibu. Ada jeda sejenak. Oh, yang itu, jawabnya, nadanya langsung berubah menjadi dingin dan datar. Iya, Bu. Itu. Mas Rendra ya? Kok pakai baju pengantin sama perempuan lain? Itu acara apa ya, Bu? Syuting iklan atau? Aku sengaja menggantungkan kalimatku, berpura-pura menjadi istri bodoh yang naif. Terdengar tawa sinis dari seberang. Tawa yang menusuk langsung ke ulu hatiku. Syuting? Naya, kamu ini polos atau pura-pura bodoh? Yaitu Rendra menikah lagi. Sah. Dia menikah siri dengan Vina. Meski aku sudah tahu, mendengarnya langsung dari mulut ibu mertuaku sendiri rasanya seperti ditampar. Menikah lagi? Bisikku, masih memainkan peranku. Iya. Kenapa memangnya? Kamu kaget? Suaranya meninggi, penuh kemenangan. Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu sudah bertahun-tahun menikah sama Rendra, tapi belum juga bisa kasih ibu cucu. Perutmu itu kosong.
Rendra itu laki-laki normal, dia butuh keturunan. Dia pewaris satu-satunya keluarga ini. Aku diam, membiarkannya mengeluarkan semua racunnya. Vina ini baru pulang dari Taiwan. Masih muda, masih subur. Daripada Rendra jajan di luar, berbuat zina, ya lebih baik ibu suruh dia nikahi saja. Halal, kan? Kamu sebagai istri tua harusnya ikhlas. Ridho suami itu surga, Naya. Lagi pula, Rendra itu sekarang sukses. Wajar dia mau menambah istri. Dia mampu. Mampu? Sukses? Aku hampir berteriak. Sukses atas keringat siapa? Dulu kamu menikah sama Rendra. Dia itu bukan siapa-siapa. Lanjutnya, seolah bisa membaca pikiranku. Sekarang dia sudah jadi direktur. Hartanya banyak. Kamu itu sudah enak. Hidup mewah di rumah besar. Jadi kamu terima saja. Kamu urus saja butikmu itu, biar Vina yang urus Rendra dan kasih kami keturunan. Paham kamu? Cukup. Aku sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan. Pengakuan, penghinaan, dan restu penuh dari keluarganya. Mereka semua ada di pesta itu, merayakan di atas lukaku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menutup telepon. Aku berdiri. Menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang tamu. Seorang wanita berhijab rapi, tapi dengan mata yang memerah karena amarah. Wajah yang lelah karena terlalu banyak bekerja, terlalu banyak percaya. Istri tua, gumamku. Perut kosong. Harta Rendra. Api di dadaku kini berkobar sempurna. Kesedihan sudah menguap, tidak bersisa. Yang ada hanya perhitungan yang dingin. Baik, Ibu Indi, kataku pada pantulan diriku sendiri. Kamu benar. Aku akan ikhlas. Aku akan ikhlaskan Rendra sepenuhnya untuk Vina. Aku berjalan ke ruang kerjaku. Membuka brankas tersembunyi di balik lukisan kaligrafi. Aku mengeluarkan semua sertifikat. Sertifikat rumah ini, sertifikat ruko-ruko yang kami sewakan, dan surat-surat kepemilikan perusahaan. Mataku meneliti setiap baris. Seperti dugaanku, sebagian besar aset bernilai tinggi ini diatasnamakan aku, Naya. Warisan ayahku, dan keuntungan bisnis yang sengaja aku amankan atas namaku sendiri, karena firasatku tidak pernah salah. Rendra terlalu sibuk menikmati status direkturnya, dia lupa membaca detail dokumen yang dia tanda tangani. Dia pikir aku hanya mengurus desain, padahal aku mengurus segalanya. Kalian merayakan pernikahan siri, bisikku sambil tersenyum. Senyuman yang tidak akan dikenali oleh Rendra. Nikmatilah bulan madu kalian. Karena saat kalian kembali, pesta yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan hadiah pernikahannya akan aku siapkan secara pribadi. Aku tidak membuang waktu satu detik pun. Setelah menutup telepon dari Ibu Indi, aku bangkit. Pecahan gelas dan teh yang menggenang di lantai marmer adalah prioritas pertamaku. Aku mengambil sapu dan pengki, membersihkan setiap serpihan kaca dengan hati-hati. Aku tidak boleh terluka. Bukan sekarang. Saat aku membersihkan kekacauan itu, aku merasa sedang membersihkan sisa-sisa pernikahanku. Kepingan tajam, berbahaya, dan harus disingkirkan sebelum melukai lebih dalam. Setelah lantai bersih, aku mencuci tanganku, berwudu, dan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Aku memohon petunjuk dan kekuatan. Aku tidak menangis. Mataku kering, hatiku sedingin es, tapi pikiranku setajam baja. Selesai sholat, aku mengambil ponselku. Aku tidak menelepon pengacara perusahaan kami. Itu adalah firma hukum yang ditunjuk Rendra, dan aku tidak bisa mempercayai mereka. Aku membuka kontak lamaku, mencari satu nama yang kusimpan di bawah, keluarga. Pak Haris. Beliau adalah sahabat almarhum ayahku, seorang pengacara senior yang jujur dan tegas. Ayahku pernah berkata, jika kamu dalam masalah besar dan butuh seseorang yang bisa memegang rahasia, hubungi Haris. Hari ini adalah hari itu. Aku meneleponnya. Halo, Om Haris. Ini Naya, kataku, suaraku stabil. Naya, anakku, apa kabar? Tumben sekali menelepon pagi-pagi, jawabnya dengan suara kebapakan yang hangat. Aku baik, Om. Om, aku butuh bantuan hukum. Mendesak. Ini masalah pribadi dan sangat rahasia. Bisakah kita bertemu sekarang? Nada suaraku pasti terdengar serius, karena Pak Haris tidak bertanya lagi. Tentu. Datanglah ke kantor Om. Akan Om kosongkan jadwal. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di seberang Pak Haris di kantornya yang rapi. Aku meletakkan ponselku di atas meja, membuka galeri, dan menunjukkan foto pernikahan Rendra dari status Ibu Indi.
Lalu aku menceritakan semuanya. Kronologi kecurigaanku, kebohongan Rendra, percakapanku dengan Ibu Windy tadi pagi. Aku bercerita tanpa emosi, seperti seorang klien yang melaporkan kasus. Pak Haris mendengarkan dengan saksama. Wajah tuanya mengeras menahan amarah. Anak itu, desisnya, dia tidak tahu siapa yang dia permainkan. Ayahmu membangunmu menjadi wanita tangguh, Naya. Beliau menarik napas. Baik. Apa rencanamu? Gugat cerai? Tuntutan pidana atas penipuan? Semua itu nanti, jawabku tenang. Prioritas pertama, likuidasi. Aku mau menjual rumah kami. Rumah di Pondok Indah. Pak Haris mengangkat alis. Rumah itu? Naya, itu aset 20 miliar. Menjual rumah seperti itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan setahun. Aku tidak punya waktu berbulan-bulan, Om, potongku. Aku hanya punya waktu seminggu. Paling lama. Rendra sedang, bulan madu, dan dia bilang akan pulang minggu depan. Aku mau saat dia pulang, rumah itu sudah bukan milikku lagi. Pak Haris tertegun melihat tekadku. Seminggu? Itu hampir mustahil, Naya. Kecuali kita menemukan pembeli yang tepat, lanjutku. Seorang investor, bukan keluarga yang mencari tempat tinggal. Seseorang yang punya uang tunai dan bisa mengambil keputusan cepat. Aku bersedia menurunkan sedikit harganya jika perlu, asalkan transaksi selesai dalam 3 hari. Pak Haris berpikir sejenak, jarinya mengetuk-ngetuk meja. Tiba-tiba, matanya berbinar. 3 hari. Kebetulan sekali, Om punya klien, Pak Surya. Seorang konglomerat properti. Dia sedang mencari aset di area itu untuk portofolionya. Dia tidak peduli dengan isinya, dia hanya peduli pada tanah dan bangunannya. Dan dia selalu membayar tunai. Biar Om coba hubungi dia. Kamu bawa sertifikatnya? Aku mengangguk. Aku sudah membawanya dalam tasku. Sertifikat hak milik, atas namaku, Naya. Rendra tidak pernah peduli dengan detail administrasi seperti ini. Dia hanya tahu rumah itu, rumah kami. Bagus, kata Pak Haris. Sekarang, sementara Om mengurus ini, kamu urus perbankanmu. Amankan semuanya. Aku mengangguk lagi. Itulah rencana keduaku. Dari kantor Pak Haris, aku langsung menuju bank prioritasku. Aku disambut oleh manajer bank, Ibu Sinta, yang sudah mengenalku dengan baik. Ibu Naya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya ramah. Pagi, Bu Sinta. Saya mau melakukan restrukturisasi keuangan pribadi, kataku sambil duduk di ruangannya. Pertama, saya mau memindahkan seluruh dana dari rekening bersama saya dengan Rendra. Aku menyebutkan nomor rekeningnya, ke rekening pribadi saya. Ibu Sinta sedikit terkejut, tapi profesionalismenya mengambil alih. Seluruhnya, Bu? Seluruhnya, tegasku. Sisakan saja saldo minimum, Rp10.000. Dan saya minta setelah ini, rekening bersama itu dibekukan sementara atas permintaan saya sebagai pemilik rekening utama. Baik, Bu Naya. Tangannya dengan cepat bekerja di komputer. Ada lagi. Kartu kredit, lanjutku. Semua kartu tambahan atas nama Rendra dan Vina Lestari, saya minta diblokir permanen saat ini juga. Alasannya, aktivitas mencurigakan dan penggunaan di luar izin. Ibu Sinta mencatat. Segera kami proses. Bu, dana dari rekening bersama sudah berhasil dipindahkan ke rekening pribadi Ibu. Kartu kredit tambahan akan diblokir dalam 5 menit ke depan. Aku merasa sedikit lega. Uang operasional dan tabungan gabungan yang selama ini juga diisi dari hasil bisnisku, kini aman. Rendra tidak akan bisa menarik sepeser pun. Aku baru saja hendak meninggalkan ban ketika ponselku bergetar. Dari Pak Haris. Naya, kamu tidak akan percaya ini, kata Pak Haris, suaranya terdengar bersemangat. Pak Surya ada di Jakarta. Dia sudah melihat data propertimu. Dia tidak perlu survei. Dia tahu persis rumah itu. Dia setuju di harga 20 miliar. Tunai. Dia mau kita bertemu di notaris besok pagi jam 9 untuk tanda tangan akta jual beli. Kamu bisa? Jantungku berdebar kencang. Besok? Secepat ini? Bisa, Om. Aku bisa. Kirimkan alamat notarisnya. Satu hal lagi, kata Pak Haris. Pak Surya bertanya, kapan rumah itu bisa kosong? Dia ingin segera merenovasinya. Aku tersenyum dingin. Bilang padanya, lusa. Lusa rumah itu kosong sepenuhnya. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama kami. Aku tidur di kamar tamu.
Aku tidak bisa lagi tidur di ranjang yang sama dengan seorang pengkhianat. Aku menatap langit-langit, memutar ulang semua rencana di kepalaku. Semuanya berjalan lebih cepat dari dugaanku. Besok, aku akan menjual rumah ini. Dan Rendra, di tempat bulan madu-nya, tidak tahu badai apa yang sedang menunggunya. Dia sedang merayakan pernikahan barunya, sementara dia baru saja kehilangan fondasi hidupnya. Pagi harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Pukul 9, aku sudah berada di kantor notaris yang ditunjuk Pak Haris. Aku, Pak Haris, dan Pak Surya duduk di ruang rapat yang sejuk. Pak Surya adalah pria parubaya yang tampak tenang dan profesional. Dia tidak banyak bicara, hanya meneliti dokumen. Prosesnya berjalan cepat. Notaris membacakan akta jual beli. Aku menandatangani di tempat yang ditunjukkan. Pak Surya menandatangani. Selesai. Transaksi perpindahan dana 20 miliar dilakukan saat itu juga, melalui transfer real time. Aku memeriksa ponselku. Notifikasi M-Banking masuk. Saldo 20 miliar rupiah telah masuk ke rekening pribadiku. Sah. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Naya, kata Pak Surya sambil menjabat tanganku. Sesuai kesepakatan, saya akan mulai mengirim tim saya untuk mengukur lokasi lusa. Saya harap properti sudah dikosongkan dari barang-barang pribadi Anda. Pasti, Pak. Besok sore, rumah itu sudah kosong. Jaminanku. Pak Haris menepuk bahuku saat kami berjalan keluar. Kamu hebat, Naya. Kamu tenang sekali. Sekarang apa? Sekarang aku berkemas, kataku. Dan, Om, aku butuh bantuan satu hal lagi. Perusahaan. Kami kembali ke kantor Pak Haris. Aku mengeluarkan dokumen perusahaan kami. PT. Naya Rendra Sejahtera. Aku menunjukkan anggaran dasar kepadanya. Lihat, Om. Aku Naya, Direktur Utama. Rendra hanya Direktur Operasional. Dia suka sekali gelar itu, tapi dia tidak pernah membaca bahwa semua keputusan penjualan aset, pinjaman bank, dan perubahan struktur harus atas persetujuan Direktur Utama. Yaitu, aku. Pak Haris tertawa. Dia meremehkanmu, Naya. Ini senjata terkuatmu. Benar. Aku tidak akan menjual perusahaan ini dulu. Aku akan membersihkannya, kataku. Aku mau Om membantu menyiapkan audit forensik penuh. Aku mau menyewa auditor independen terbaik. Aku mau mereka melacak setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan atas perintah Rendra selama setahun terakhir. Terutama transfer ke rekening atas nama Vina Lestari. Aku teringat pameran Vina di media sosial. Tas-tas mahal, restoran mewah. Aku yakin Rendra tidak memakai uang pribadinya. Dia terlalu pelit untuk itu. Dia pasti memakai uang perusahaan. Itu namanya penggelapan dana, kata Pak Haris, wajahnya serius. Itu pidana, Naya. Aku tahu, jawabku. Dan itu akan menjadi hadiah pernikahan utamaku untuk mereka. Tolong segera diurus, Om. Segera, janji Pak Haris. Aku pulang ke rumah yang secara teknis sudah bukan milikku. Aku punya waktu kurang dari 24 jam. Aku berjalan masuk. Rumah ini, yang setiap sudutnya aku desain dengan cinta, sekarang terasa asing. Aku mengambil 3 koper besar. Aku tidak akan mengambil banyak barang. Aku masuk ke kamar kami. Aku membuka lemari pakaianku. Aku mengambil semua pakaianku, koleksi hijabku, pakaian kerjaku. Aku mengambil laptopku, dokumen-dokumen pribadiku, dan album foto almarhum kedua orang tuaku. Aku juga mengambil semua perhiasan pemberian orang tuaku. Lalu aku melihat ke sisi lemari Rendra. Pakaian bermereknya, koleksi jam tangannya, semuanya masih tergantung rapi. Aku biarkan. Aku melihat ke meja rias. Ada beberapa perhiasan yang Rendra berikan padaku saat ulang tahun. Kalung berlian, gelang. Aku mengambil kotak perhiasan itu, membawanya ke kamar Rendra, dan meletakkannya di atas bantalnya. Aku tidak mau satu barang pun yang berasal darinya. Aku mengabaikan semua perabotan mewah, lukisan mahal, dan dekorasi yang kubeli. Itu semua adalah bagian dari rumah yang sudah kujual. Biarlah Pak Surya yang mengurusnya. Saat aku sedang menutup koper terakhirku, ponselku berdering. Nama, suamiku, tertera di layar. Rendra. Jantungku berhenti sejenak. Aku menarik napas, memejamkan mata, lalu mengangkatnya. Aku harus memainkan peranku. Assalamualaikum, Mas, sapaku. Waalaikumsalam, sayang. Suaranya terdengar sangat ceria. Terlalu ceria. Jelas dia sedang bersenang-senang. Aku kangen banget sama kamu. Kamu lagi apa?
Aku sengaja membuat suaraku terdengar lemah dan serak. Aku lagi istirahat. Mas, agak nggak enak badan. Ada jeda singkat. Dia pasti merasa sedikit bersalah. Oh ya? Kamu sakit? Kok bisa? Maaf ya, aku lagi sibuk banget di sini. Proyeknya bener-bener nggak bisa ditinggal. Kebohongan yang lancar. Nggak apa-apa, Mas, bisikku. Aku cuma kecapean aja. Banyak kerjaan di butik. Nah, makanya. Kamu jangan terlalu capek, katanya. Sayang, aku ada kabar baik. Minggu depan aku pulang ya. Aku ada kejutan besar buat kamu. Kamu pasti seneng banget. Kejutan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Kejutanmu adalah madu, Mas. Oh ya? Kejutan apa? Tanyaku pura-pura penasaran. Rahasia, dong. Pokoknya kamu tunggu. Setelah ini, hidup kita akan lebih sempurna, katanya, penuh percaya diri. Perutku mual mendengarnya. Iya, Mas. Aku kayaknya butuh istirahat total. Mungkin aku mau menginap di rumah ibuku, di Bandung dulu ya beberapa hari. Biar ada yang merawat. Ini alibiku. Aku harus menghilang dari rumah ini. Oh, ide bagus. Sayang, Rendra langsung setuju. Dia pasti senang aku tidak ada di rumah saat dia pulang. Itu akan memudahkannya membawa istri barunya masuk. Ya sudah, kamu ke Bandung aja. Istirahat yang benar, ya. Nanti pas aku pulang, aku jemput kamu di Bandung. Oke? Tunggu kejutanku ya, sayang. Iya, Mas. Aku tunggu, jawabku. Hati-hati di sana. Aku menutup telepon. Rasa jijik menjalari tubuhku. Hidup kita akan lebih sempurna. Dia tidak tahu bahwa hidup kita sudah berakhir. Aku menarik koperku ke ruang tamu. Semuanya sudah siap. Aku telah menyewa sebuah apartemen servis mewah di pusat kota atas namaku sendiri. Tempat persembunyianku yang baru. Aku berdiri di ruang tamu yang kosong. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Foto Naya yang tersenyum bahagia, memeluk Rendra. Naya yang naif. Naya yang bodoh. Aku berjalan ke foto itu, menurunkannya dari dinding, dan meletakkannya menghadap ke lantai. Kejutanmu tidak akan ada apa-apanya dibanding kejutanku. Mas, bisikku pada keheningan rumah. Aku berjalan ke pintu depan. Aku meletakkan kunci rumah yang sudah bukan milikku, di atas meja konsol di dekat pintu. Aku melangkah keluar, menutup pintu kayu jati yang berat itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin, dan pergi dari kehidupan lamaku. Selamat datang kembali ke Jakarta, Rendra. Selamat menikmati rumah barumu yang bukan milikmu. Minggu itu berlalu dengan cepat bagi Naya, namun terasa lambat bagi Rendra. Rendra, Vina, dan Ibu Indi sedang dalam perjalanan pulang dari Bulan Madu, siri mereka di sebuah villa mewah di puncak. Mobil Alphard hitam milik perusahaan melaju kencang membelah kemacetan Jakarta. Rendra menyetir dengan satu tangan di kemudi, tangan lainnya menggenggam jemari Vina. Di kursi tengah, Ibu Indi duduk dengan dagu terangkat, memandang gedung-gedung tinggi dengan senyum puas. Kamu hebat, Endera, kata Ibu Indi. Ibumu ini bangga sekali. Akhirnya kamu punya istri yang benar. Istri yang bisa kasih ibu cucu. Vina tertawa manja, ia sedang sibuk merekam video untuk status media sosialnya. Ia mengarahkan kamera ke wajah Rendra, lalu ke dirinya sendiri, memamerkan cincin berlian baru di jarinya. Say hello, suamiku. Kita OTW ke istana kita. Nggak sabar mau home tour, katanya dengan nada pamer. Rendra terkekeh. Sabar, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Kamu pasti suka. Rumah itu besar sekali. Kamar utama kita menghadap langsung ke kolam renang. Terus, si Naya bagaimana, Mas? Tanya Vina, menurunkan ponselnya sejenak. Dia beneran lagi sakit di Bandung? Iya, tadi aku telepon lagi katanya masih lemas. Jawab Rendra enteng. Baguslah. Jadi kita bisa masuk dengan tenang. Nanti kalau dia pulang, dia bisa pakai kamar tamu di bawah. Biar dia sadar diri, posisinya di mana sekarang. Benar, timpal Ibu Indi. Dia itu harusnya bersyukur kamu masih mau simpan dia. Harusnya dia sadar diri, dia itu mandul. Beraninya dia ngambek, pakai sakit segala. Padahal kamu menikah lagi juga demi kebaikan dia, demi punya keturunan. Vina tersenyum puas. Aku sih nggak masalah, Mas. Asal jatahku yang utama. Uang bulanan, fasilitas, semua harus aku yang pegang.
Naya kan bisa cari uang sendiri dari butiknya itu, katanya. Tentu saja, sayang. Kamu istri baruku. Kamu prioritas. Janji Rendra. Mobil mewah itu akhirnya berbelok memasuki gerbang kompleks perumahan elit. Para satpam memberi hormat, Rendra membukakan kaca dan tersenyum angkuh. Ia merasa seperti raja. Ia telah berhasil. Ia punya istri muda yang cantik. Ia punya istri tua yang penurut dan, ia pikir, sedang sakit di Bandung, dan ia punya ibu yang mendukungnya. Hidupnya sempurna. Mobil berhenti tepat di depan gerbang tinggi berwarna hitam pekat rumah mereka. Atau, rumah yang dia pikir masih rumahnya. Rendra menekan klakson. Sekali. 2 kali. Gerbang tidak terbuka otomatis seperti biasanya. Loh, kok nggak dibuka? Satpamnya tidur apa? Gerutu Ibu Indi. Rendra meraih remote gerbang dari dashboard. Ia menekannya berkali-kali. Tidak ada reaksi. Aneh. Baterainya habis kali, ya? Gumam Rendra, mulai kesal. Ya sudah, Mas, buka manual aja. Panas nih di mobil, AC-nya jadi nggak kerasa. Rengek Vina. Rendra mendengus. Ia turun dari mobil. Panas matahari langsung menyengat kepalanya. Ia berjalan ke gerbang samping untuk membuka gembok manual. Tapi matanya membelalak. Gembok yang tergantung di sana bukan gembok lama mereka. Ini gembok baru. Besar, berat, dan terlihat sangat mahal. Kuncinya jelas berbeda. Apa-apaan ini? Rendra menggoncang-goncang gerbang itu. Terkunci rapat. Ada apa, Mas? Vina ikut turun, disusul Ibu Windy. Gerbangnya digembok. Pakai gembok baru. Ini pasti kerjaan Naya. Beraninya dia, teriak Rendra. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di balik gerbang, di halaman rumput yang terawat rapi, terparkir sebuah sedan Mercedes hitam yang tidak dia kenali. Dan di teras, 2 orang pria yang memakai seragam pekerja konstruksi sedang mengukur-ukur jendela. Hei, siapa kalian? Teriak Rendra, amarahnya meledak. Salah satu pria itu menoleh. Ia berjalan mendekati gerbang. Ia bukan pekerja, ia tampak seperti seorang manajer proyek. Rapi dan tenang. Maaf, Bapak cari siapa? Ya, tanyanya sopan. Cari siapa katamu? Ini rumah saya. Saya Rendra, pemilik rumah ini. Kalian siapa? Maling ya? Pria itu tersenyum tipis. Rumah Anda? Maaf, Pak. Bapak pasti salah alamat. Rumah ini adalah properti milik Pak Surya. Kami adalah tim interior yang ditugaskan untuk memulai renovasi hari ini. Darah Rendra serasa surut dari wajahnya. Pak Surya siapa? Saya tidak kenal. Saya pemilik rumah ini. Istri saya Naya. Oh, Ibu Naya, pria itu mengangguk. Benar. Ibu Naya adalah pemilik sebelumnya. Beliau sudah menjual rumah ini kepada bos saya, Pak Surya, 3 hari yang lalu. Transaksinya sudah lunas. Dunia Rendra seakan runtuh. Vina dan Ibu Windy ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa? Dijual? Pekik Ibu Windy. Nggak mungkin. Bohong kamu. Ini rumah anak saya. Nggak mungkin. Rendra ikut berteriak. Wajahnya memerah. Naya nggak mungkin jual rumah ini tanpa izin saya. Saya suaminya. Pria itu menghela napas, mulai jengkel. Ia mengeluarkan map dari tasnya. Pak, saya tidak berkepentingan untuk berdebat dengan Anda. Tapi ini, silakan lihat. Ia menunjukkan salinan akta jual beli dan sertifikat yang sudah berganti nama. Nama pemilik tunggal di sertifikat lama adalah Nyonya Naya. Beliau memiliki hak penuh untuk menjualnya kapan saja. Dan beliau sudah menjualnya. Seharga 20 miliar. 20 miliar. Angka itu menghantam Rendra seperti palu godam. Kakinya lemas. Ia mencengkeram jeruji gerbang. Nggak mungkin. Ia merogoh ponselnya, jarinya gemetar hebat. Ia menekan nomor Naya. Panggilan pertama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dia coba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Mas. Vina menjerit histeris. Jeritannya melengking memecah keheningan kompleks mewah itu. Apa maksudnya dijual? Jadi kita nggak jadi tinggal di sini? Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang ini rumah kamu. Ternyata rumah istri tuamu, dan sekarang dijual? Mas. Vina memukul-mukul lengan Rendra dengan brutal. Ibu Windy terduduk di aspal yang panas. Wajahnya pucat pasi.
20 miliar? Ya Allah. Naya, beraninya dia. Perempuan ular itu. Dia bawa kabur uangnya. Uang anakku. Pak, mohon maaf, kata pria tadi dengan nada tegas. Ini properti pribadi. Jika Bapak dan Ibu sekalian terus membuat keributan di sini, saya akan terpaksa memanggil keamanan kompleks. Rendra tidak bisa bergerak. Matanya nanar menatap rumah yang beberapa menit lalu ia banggakan. Rumah yang kini menjadi milik orang lain. Naya tidak sakit. Naya tidak di Bandung. Naya telah merencanakan ini. Mas, jawab aku. Vina masih menjerit. Jadi kita tinggal di mana sekarang? Aku nggak mau tahu. Aku mau rumah mewah. Aku nggak mau hidup susah. Rendra menatap Vina. Lalu menatap ibunya yang menangis meratapi hartanya. Lalu menatap pria di balik gerbang. Rasa malu, amarah, dan ketakutan yang luar biasa menjalari dirinya. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah deklarasi perang. Dan dia baru saja menyadari, dia sudah kalah di langkah pertama. Suasana di dalam mobil Alphard itu kini terasa seperti kuburan. Tidak ada lagi tawa manja. Tidak ada lagi senyum puas. Yang ada hanya keheningan yang menyesakan, diselingi isak tangis tertahan Vina dan gerutuan Ibu Windy. Perempuan sialan, nggak tahu diuntung. Dikasih hati minta jantung. Awas saja kamu, Naya, kualat kamu sama suami dan mertua. Ibu Windy terus mengomel, matanya merah. Vina duduk di pojok, memeluk tas bermereknya. Wajahnya yang tadi dipoles riasan mahal kini luntur oleh air mata. Aku nggak mau tahu, Mas. Aku nggak mau tinggal di rumah ibumu. Rumah itu sempit, panas, di dalam gang. Aku ini istri barumu. Aku pulang dari Taiwan demi kamu. Kamu janji aku bakal hidup enak. Rendra membanting setirnya. Diam dulu, Vina. Aku lagi pusing. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Bentaknya. Mobil itu terpaksa melaju meninggalkan kompleks mewah tadi, menuju satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju, rumah lama Ibu Windy. Sebuah rumah tipe 45 di pemukiman padat penduduk, yang Rendra pikir sudah ia tinggalkan selamanya. Perjalanan yang terasa begitu panjang itu akhirnya berakhir. Mereka tiba di depan gang sempit. Rendra memarkir mobil Alphard yang terlalu besar itu di jalan raya dengan susah payah, membuat beberapa pengendara motor membunyikan klakson. Mereka harus berjalan kaki masuk ke gang. Vina berjalan sambil menghentak-hentakan kakinya, menutupi wajahnya seolah malu. Ibu Windy berjalan lesu. Begitu pintu rumah tua itu dibuka, bau pengap langsung menyergap mereka. Ya Allah, Mas, kamu tega bawa aku ke tempat kayak gini. Vina langsung menutup hidungnya. Rendra mengabaikannya. Dia melempar kunci mobil ke meja kayu tua. Otaknya bekerja keras. Naya, dia jual rumah. 20 miliar. Dia bawa kabur uangnya, kata Rendra, lebih pada dirinya sendiri. Uang kita, NDRA, koreksi Ibu Windy. Itu uang hasil kerja keras kamu. Naya cuma numpang nama di sertifikat. Kita harus lapor polisi. Penipuan. Tenang, Bu, kata Rendra, mencoba mengendalikan situasi. Dia jual rumah, tapi dia nggak bisa ambil uang perusahaan. Uang kita masih aman di rekening bersama. Dia nggak mungkin bisa ambil semua. Rendra menarik kursi, duduk, dan mengeluarkan ponselnya. Ada sedikit keyakinan tersisa di wajahnya. Dia cuma bisa jual rumah itu karena sertifikatnya atas nama dia. Tapi rekening bank itu atas nama kita berdua. Dia nggak bisa apa-apa tanpa tanda tanganku. Ia membuka aplikasi mobile banking untuk rekening bersama mereka. Rekening tempat miliaran rupiah hasil usaha mereka mengalir. Dia memasukkan username dan password yang sudah dia hafal di luar kepala. Layar ponsel menunjukkan, login gagal. Kombinasi username dan password Anda salah. Rendra mengerutkan kening. Salah? Dia mengetiknya lagi, pelan-pelan. Hati-hati. Login gagal. Kombinasi username dan password Anda salah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Sialan, dia ganti passwordnya. Apa, Mas? Kenapa? Tanya Vina cemas. Dia ganti password M-Banking. Rendra bangkit berdiri. Tapi dia nggak bisa. Ganti password harus verifikasi ke nomorku juga. Dia mencoba fitur, lupa password. Dia memasukkan nomor rekening. Silakan masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor 0812XXXXXXXX. Rendra memeriksa ponselnya. Tidak ada SMS OTP yang masuk. Lalu dia sadar. Itu bukan nomornya. Itu nomor Naya.
Naya telah mengubah nomor ponsel yang terdaftar di bank. Kurang ajar, teriak Rendra. Sudah, Endera, jangan pakai HP. Kita ke ATM saja. Tarik semua uangnya sekarang juga. Jangan sisakan sepeser pun untuk perempuan itu, perintah Ibu Windy. Rendra tersadar. Benar. ATM. Dia masih punya kartu ATM untuk rekening itu. Dia merogoh dompetnya, mengambil kartu debit prioritas berwarna hitam itu. Kalian tunggu di sini. Aku ke ATM di depan. Dia berlari keluar gang, tidak peduli tatapan tetangga yang keheranan. Dia berlari ke minimarket terdekat yang memiliki mesin ATM. Nafasnya terengah-engah. Dia masuk ke bilik ATM, jantungnya berdebar kencang. Dia memasukkan kartu itu. Silakan masukkan PIN Anda. Dia memasukkan 6 digit PIN-nya. Berhasil. Layar menu utama muncul. Rendra menghela napas lega. Syukurlah. Dia tidak mau ambil risiko. Dia akan mengecek saldo dulu. Dia menekan tombol, informasi saldo. Layar berkedip. Menampilkan. Saldo Anda, Rp10.000. Rendra mematung. Matanya menatap tidak percaya pada angka di layar. 10.000? Dia pasti salah lihat. Dia mengucek matanya. Dia menekan tombol, kembali. Dia menekan, informasi saldo, lagi. Saldo Anda, Rp10.000. Enggak mungkin. Teriaknya di dalam bilik ATM. Dia panik. Dia menekan, tarik tunai. Dia menekan jumlah, Rp2 juta. Layar ATM menjawab, transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Dia mencoba lagi, Rp1 juta. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Dia menekan, Rp100.000. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Tubuh Rendra merosot. Dia bersandar di dinding bilik ATM. Habis. Miliaran rupiah simpanan mereka, habis. Naya telah mengosongkannya. Bagaimana bisa? Rekening bersama? Dia teringat sesuatu. Saat membuka rekening itu dulu, Naya yang mengurus semuanya. Naya adalah pemilik rekening utama, dia hanya pemilik rekening tambahan. Dia tidak pernah peduli detailnya. Dia hanya tahu dia bisa memakai uangnya. Dia tidak sadar bahwa sebagai pemilik utama, Naya punya kuasa penuh. Dia gemetar. Kartu kredit. Dia masih punya kartu kredit. Dia mengeluarkan kartu kredit Platinum Unlimited yang selalu dia banggakan, yang juga merupakan kartu tambahan dari rekening Naya. Dia coba cek di mesin. Transaksi ditolak. Kartu Anda telah diblokir. Dia mencoba kartu kredit perusahaan. Transaksi ditolak. Kartu Anda telah diblokir. Semuanya diblokir. Rendra teringat satu hal terakhir. Rekening gajinya sendiri. Rekening pribadi yang jarang dia gunakan, tempat perusahaan mentransfer gaji bulanannya. Dia mengeluarkan kartu ATM-nya. Dia memasukkannya. Cek saldo. Saldo Anda, Rp5 juta. Hanya itu. Gaji terakhirnya bulan lalu, yang belum sempat dia pindahkan ke rekening bersama. Hanya itu uang yang dia miliki di seluruh dunia. Rp5 juta. Dia menekan, tarik tunai, jumlah lain, dan mengetik, Rp5 juta. Mesin berdecit, menghitung uang. Uang itu keluar. Lembaran-lembaran 100 ribuan. Rendra mengambil uang itu. Dia menatap lembaran merah di tangannya. Dari direktur perusahaan besar yang tinggal di rumah 20 miliar, kini dia hanya seorang pria yang memegang Rp5 juta. Dia berjalan keluar dari ATM dengan langkah gontai. Dia tidak lagi berlari. Dia tahu Vina dan ibunya menunggu di rumah. Menunggu kabar baik. Menunggu uang. Dan dia harus pulang membawa kabar bahwa mereka bangkrut. Rumah hilang. Rekening kosong. Kartu kredit diblokir. Naya tidak hanya pergi. Naya telah menghapus keberadaannya. Naya telah mengamputasi seluruh sumber keuangannya. Ini bukan lagi kejutan. Ini adalah pembantaian finansial. Dan Rendra baru sadar, hadiah pernikahan yang disiapkan Naya baru saja dibuka. Rendra berjalan kembali ke rumah sempit itu dengan langkah yang serasa diseret. Rp5 juta di sakunya terasa berat. Bukan karena nilainya, tapi karena itu adalah satu-satunya hal yang memisahkan mereka dari kemiskinan absolut. Begitu dia melangkah melewati pintu, Vina dan Ibu Windy langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Bagaimana, Endera? Sudah kamu tarik semua uangnya? Tanya Ibu Windy tidak sabar. Mas, mana uangnya? Cepat transfer ke rekeningku. Aku mau belanja. Aku butuh perawatan,
Mas, aku stres, rengek Vina, seolah tidak mengerti gravitasi situasi mereka. Rendra menatap kedua wanita itu. Wajah istrinya yang muda dan cantik, kini terlihat serakah dan menakutkan. Wajah ibunya, yang seharusnya bijak, kini dipenuhi kepicikan. Dia melempar 5 lembar uang 100 ribuan ke meja kayu yang reot. Belanja, desis Rendra. Kamu mau belanja pakai apa, Vina? Ini sisa uang kita. 5 juta rupiah. Vina membelalak. 5 juta? Maksud kamu? Sisanya di ATM? Tidak ada sisa. Rendra berteriak, suaranya pecah. Rekening bersama kita, saldonya tinggal 10 ribu rupiah. Kartu kreditku, kartu kredit perusahaan, semua diblokir. Habis. Naya mengambil semuanya. Keheningan melanda ruangan pengap itu. Kipas angin tua di langit-langit berderit, menjadi satu-satunya suara. Lalu Vina menjerit. Bukan jeritan kaget seperti di depan rumah mewah tadi. Ini adalah jeritan amarah murni. Apa? Habis? Kamu bohong. Kamu pasti sembunyikan uangnya dari aku, kan? Kamu mau kasih ke Naya? Kamu masih cinta sama dia? Vina menerjang Rendra, memukul-mukul dadanya. Aku pulang dari Taiwan. Aku tinggalkan segalanya demi kamu. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu kaya. Kamu janji aku akan jadi nyonya besar. Tapi kamu bawa aku ke kandang ayam ini. Dan sekarang kamu bilang kamu miskin. Kamu penipu. Aku tidak bohong. Rendra mendorong Vina, hingga wanita itu terjatuh ke sofa butut. Naya yang menipu kita. Dia yang menguras semuanya. Kamu yang bodoh. Pekik Vina, bangkit lagi. Bagaimana bisa kamu serahkan semua keuanganmu pada istri tuamu? Laki-laki macam apa kamu? Aku kira aku dapat ikan paus, ternyata cuma ikan teri. Aku tidak mau tahu. Pulangkan aku ke Taiwan kalau begini caranya. Atau beri aku uang. Pulang? Kamu pikir aku punya uang untuk tiket pesawatmu? Sinis Rendra. Sudah. Jangan bertengkar. Ibu Windy menengahi, tapi suaranya bergetar. Dia akhirnya sadar. Ini bukan hanya tentang Naya yang kurang ajar. Ini tentang masa depannya. Endera, anakku. Terus kita mau makan apa? Cicilan Alphard itu bagaimana? Tetangga lihat kita pulang, mereka pasti akan menagih utang ke ibu. Ibu Windy menangis, kali ini tangisan yang sesungguhnya. Tangisan ketakutan. Perempuan itu sudah mengutuk kita. Dia pakai sihir apa sampai kamu jadi bodoh begini? Endera, ibu bilang juga apa? Jangan terlalu percaya sama istri. Apalagi istri mandul. Hatinya pasti busuk. Sekarang ibu menyalahkanku? Rendra frustrasi. Bukankah ibu yang paling semangat menyuruhku menikah lagi? Bukankah ibu yang pamer di status WhatsApp? Ya ibu kan maunya kamu bahagia, dapat cucu. Bukan jadi gembel begini. Bahagia? Vina tertawa histeris. Bahagia di rumah pengap ini? Makan pakai 5 juta? Itu cuma cukup buat beli satu sepatu aku. Tahu? Mereka bertiga larut dalam pertengkaran sengit. Saling menyalahkan. Rendra menyalahkan Vina yang mata duitan dan Ibu Windy yang memanas-manasi. Vina menyalahkan Rendra yang bodoh dan tidak becus. Ibu Windy menyalahkan Naya atas segalanya, dan menyalahkan Vina yang menuntut pernikahan mewah. Di tengah keributan itulah, suara ketukan di pintu depan terdengar. Permisi, paket. Ketiganya terdiam. Saling pandang. Siapa yang pesan paket? Tanya Ibu Windy curiga. Aku nggak ada uang, ketus Vina. Rendra berjalan ke depan, membuka pintu. Seorang kurir bermotor berdiri di sana, memegang sebuah kotak besar yang dibungkus dengan sangat indah. Kertas kado berwarna merah muda lembut, dengan pita emas besar di atasnya. Kertas kado pernikahan. Dengan Bapak Rendra? Tanya kurir itu. Iya, saya, jawab Rendra bingung. Ini ada paket. Pak, sudah lunas ongkos kirimnya. Silakan tanda tangan di sini. Rendra menandatangani dengan kaku. Kurir itu menyerahkan paket besar itu dan pergi. Rendra memegang kotak itu. Kotak itu berat. Dia membawanya masuk. Apa itu, Mas? Tanya Vina, rasa penasarannya mengalahkan amarahnya sejenak. Paket, jawab Rendra. Dibungkus seperti kado pernikahan. Ibu Windy mendekat. Matanya menyipit. Dari siapa? Jangan-jangan bom dari Naya. Rendra melihat ada kartu ucapan kecil yang terselip di pita emas. Jantungnya berdebar tidak karuan. Dia mengambil kartu itu, membukanya.
Tulisan tangan Naya yang rapi dan elegan tertera di sana. Untuk pengantin baru, Rendra Afina. Selamat menikmati hadiah pernikahannya. Dari Naya. 3 pasang mata itu menatap kotak di atas meja. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Ini dia. Ini hadiah yang dibicarakan Naya. Apa isinya? Racun? Aib mereka? Atau sisa-sisa penghinaan? Buka, NDRA, desis Ibu Windy. Kita lihat apa lagi maunya perempuan gila itu. Rendra menelan ludah. Tangannya yang gemetar mulai merobek kertas kado yang cantik itu. Vina mendekat, berharap di dalamnya ada emas batangan atau tumpukan uang tunai sebagai uang damai. Kertas kado terbuka. Di dalamnya bukan emas. Bukan uang. Bukan bom. Di dalamnya ada sebuah brankas kecil. Brankas dokumen berwarna hitam, terbuat dari baja solid. Brankas itu terkunci rapat. Brankas itu diletakkan di atas meja kayu, tampak mencolok di tengah ruangan yang suram. Brankas itu kecil, tapi terlihat kokoh dan berat. Vina adalah yang pertama bereaksi. Kekecewaannya karena tidak melihat tumpukan uang langsung berubah menjadi rasa penasaran yang buas. Isinya apa, Mas? Desaknya. Dia mengangkat brankas itu dan menggoncang-goncangnya. Berat? Ini pasti perhiasan. Atau emas. Pasti Naya takut. Dia kirim ini sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf? Ibu Windy mendengus. Perempuan licik itu tidak mungkin minta maaf. Ini pasti jebakan. Rendra tidak berkata apa-apa. Dia menatap brankas itu dengan tatapan kosong. Dia tahu Naya. Naya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah bagian lain dari rencana penghancurannya. Kuncinya mana? Vina membolak-balik brankas itu. Dia kirim brankas tapi nggak ada kuncinya? Dia mau main-main sama kita? Cari di kotaknya, perintah Ibu Windy. Rendra mengobrak-abrik sisa kotak kardus dan kertas kado. Tidak ada apa-apa. Kosong. Sialan. Vina melempar brankas itu ke lantai. Percuma. Dia cuma mau pamer. Dia mau kita tahu dia punya harta kita yang dia kunci. Coba dobrak, NDRA, suruh Ibu Windy. Ambil palu di belakang. Rendra mengambil palu tua berkarat milik ayahnya. Dia mulai memukuli brankas itu. Tapi baja itu terlalu kuat. Pukulannya hanya menimbulkan suara bising yang memekakan telinga dan goresan-goresan kecil di permukaannya. Brankas itu tidak penyok sedikit pun. Nggak bisa, Bu. Ini terlalu kuat, kata Rendra, menyerah dan terengah-engah. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di antara tumpukan kertas kado yang dirobek Rendra, ada sebuah amplop putih polos yang terlewat. Amplop itu pasti tadinya menempel di dasar kotak. Hanya ada satu kata tertulis di depannya, Rendra. Perasaannya semakin tidak enak. Dia mengambil amplop itu. Tangannya lebih gemetar dari sebelumnya. Vina dan Ibu Windy memperhatikannya dengan napas tertahan. Rendra membuka segel amplop itu. Isinya ada 2 benda. Sepucuk surat yang dilipat rapi, dan sebuah kunci. Kunci kecil berwarna perak yang terlihat sudah tua dan sedikit ternoda. Vina menjerit kecil. Kuncinya. Dia kirim kuncinya. Tapi Rendra tidak peduli pada kunci itu. Dia terpaku pada surat di tangannya. Dia membuka lipatannya. Tulisan tangan Naya. Mas Rendra. Rendra mulai membaca surat itu dengan suara serak. Vina dan Ibu Windy merapat, ikut mendengarkan. Selamat atas pernikahanmu dengan Vina. Aku harap, bulan madu, kalian menyenangkan. Aku juga harap kamu menikmati kejutan selamat datang di rumah kita. Oh, maaf, maksudku, di rumah mantan kita. Kamu pasti kaget. Tapi jangan khawatir. Rumah itu aku jual dengan harga yang sangat bagus. 20 miliar. Aku yakin Pak Surya akan merawatnya dengan baik. Wajah Ibu Windy mengeras mendengar angka itu disebut lagi. Kamu pasti sudah mengecek rekening bersama kita. Surat itu berlanjut. Dan kamu pasti sadar rekeningnya kosong. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa? Bukankah itu rekening bersama? Kamu benar, Mas. Itu rekening bersama. Tapi kamu lupa detail kecil saat kita membuatnya dulu. Aku adalah pemilik rekening utama. Dan kamu, Mas, kamu hanya pemilik rekening tambahan. Aku tidak perlu izinmu untuk memindahkan asetku ke tempat yang lebih aman. Rendra meremas surat itu. Dia merencanakan ini? Baca terus, sentak Vina. Di mana uangnya? Rendra melanjutkan. Sekarang, tentang hadiah pernikahanmu. Brankas itu.
Itu adalah hadiah spesialku. Bukan untukmu, Mas. Itu untuk istri barumu, Vina. Anggap saja sebagai mahar dariku, karena aku tahu kamu menikahinya tanpa memberinya mahar yang layak selain janji-janji palsu. Vina tampak tersinggung sekaligus penasaran. Tapi ada masalah kecil. Kunci yang ada di amplop ini, Rendra melirik kunci perak di tangannya, bukan kunci untuk brankas itu. Vina dan Ibu Windy mengerang kecewa. Jadi untuk apa kunci ini? Rendra terus membaca. Naya tahu kamu, Mas. Dia tahu aku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Dia menulis, aku tahu kamu, Mas Rendra. Kamu adalah pria yang selalu punya rencana cadangan untuk segalanya. Kamu pria yang penuh rahasia. Kunci untuk brankas itu tidak ada padaku. Kuncinya ada padamu. Selama ini, Rendra membeku. Coba kamu cek dompet kulit lamamu. Rendra membaca dengan bibir bergetar. Dompet yang selalu kamu bawa. Coba cek di saku rahasia di belakang tempat kartu namamu. Saku yang kamu pikir tidak ada yang tahu. Kamu masih menyimpan kunci duplikat brankas lamamu di sana, kan? Brankas kecil yang dulu kamu pakai untuk menyimpan rahasia-rahasia kecilmu sebelum kita kaya. Coba saja. Aku yakin kuncinya pas. Karena itu memang brankas lamamu. Selamat membuka kenangan, Mas. Wajah Rendra pucat pasi. Vina dan Ibu Windy menatapnya dengan curiga. Apa maksudnya, Mas? Tanya Vina tajam. Rahasia apa? Brankas lama apa? Rendra tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah usang. Dia membukanya. Dia menyelipkan jarinya ke kompartemen tersembunyi di balik tumpukan kartu nama. Sesuatu yang dia simpan selama bertahun-tahun. Dia menariknya keluar. Sebuah kunci kecil yang identik dengan yang ada di amplop. Kunci duplikat. Ya Allah, NDRA. Jadi benar. Seru Ibu Windy. Rahasia apa, Mas? Bentak Vina. Rendra mengabaikan mereka. Dia merasa seperti sedang ditelanjangi oleh Naya dari kejauhan. Naya tahu segalanya. Setiap detail kecil hidupnya. Dia mengambil brankas itu dari lantai. Dia berlutut. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci kecil dari dompetnya ke lubang kunci brankas. Kunci itu masuk dengan mulus. Dia memutar kunci itu. Klik. Suara mekanisme kunci terbuka terdengar begitu keras di ruangan yang senyap itu. Rendra menarik napas. Dia membuka pintu brankas. Seperti yang Naya katakan, isinya bukan uang. Bukan emas. Bukan perhiasan. Brankas itu penuh sesak dengan kertas-kertas. Rendra, Vina, dan Ibu Windy menatap tumpukan dokumen itu. Rendra menarik lembaran paling atas. Itu adalah sebuah kwitansi. Tagihan hotel bintang 5. Atas nama Rendra. Untuk 2 orang. Tanggalnya, 3 tahun lalu, saat Naya sedang umroh. Dia menarik lembar kedua. Bukti transfer. Dari Rendra. Ke seorang wanita bernama Lia. Keterangan, uang tutup mulut. Vina mulai bernapas dengan berat. Rendra menarik lembaran-lembaran berikutnya. Semuanya adalah bukti. Bukti perselingkuhannya. Bukti penggelapan uang perusahaan skala kecil yang dia lakukan bertahun-tahun lalu. Bukti kebusukannya. Bukti yang dia kira sudah aman dia simpan di brankas lamanya. Brankas yang dia pikir sudah dia buang, tapi ternyata disimpan oleh Naya. Dan di tumpukan paling bawah, ada tumpukan lain. Yang ini baru, Rendra menariknya. Itu adalah bukti transfer. Dari rekening perusahaan PT Naya Rendra Sejahtera. Ke rekening pribadi atas nama Vina Lestari. 1 lembar, 100 juta. 1 lembar lagi, 50 juta. Transfer untuk tas bermerek. Transfer untuk sewa apartemen Vina di Jakarta. Transfer untuk biaya liburan mereka di Bali. Vina mundur selangkah. Itu kan uang yang kamu kasih ke aku, Mas. Ibu Windy menatap tumpukan bukti itu dengan ngeri. Dan Rendra? Rendra akhirnya mengerti. Ini bukan hanya kenangan. Ini adalah amunisi. Naya tidak hanya mengambil uangnya. Naya telah mengumpulkan bukti kejahatannya. Brankas itu terbuka. Vina dan Ibu Windy langsung mencondongkan tubuh ke depan. Mata mereka melotot, mencoba melihat isinya lebih dulu. Tapi Rendra hanya diam, membeku. Tangannya masih memegang kunci duplikat yang telah membongkar rahasianya sendiri. Apa isinya, Mas? Emas? Desak Vina. Rendra tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan tangannya ke dalam brankas dan menarik keluar segenggam kertas.
Vina dan Ibu Windy langsung merebut kertas-kertas itu. Mata Vina membelalak. Itu bukan surat emas. Itu kwitansi. Hotel, Shangri-La, 2 kamar, 3 tahun lalu. Baca Vina, suaranya bergetar. Ini kan tanggal waktu kamu bilang kamu ikut seminar di Surabaya, Mas. Ibu Windy merebut kertas lain. Transfer, 30 juta, ke rekening wanita. Lia, uang diam? Ibu Windy menatap Rendra dengan ngeri. Kamu main perempuan, NDRA? Sejak dulu? Rendra tidak berani menatap ibunya. Dia tahu apa isi brankas ini. Ini adalah kuburan rahasianya. Naya telah menyimpannya selama ini. Naya tahu segalanya, bahkan sejak bertahun-tahun lalu. Dia tahu kebusukannya, tapi wanita itu tetap diam, tetap tersenyum, tetap bekerja di sampingnya. Fakta itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Cuma ini? Vina menggeram. Dia mengira isinya harta. Cuma bukti kamu selingkuh? Buat apa dia kirim ini? Tunggu, kata Rendra. Tangannya masuk lagi ke dalam brankas. Ada tumpukan kertas lain di bawahnya. Tumpukan yang ini terlihat baru. Kertas-kertasnya masih rapi, cetakannya jelas. Dia menarik seluruh tumpukan itu. Di lembar paling atas, sebuah logo yang sangat Vina kenali. Logo butik online tempat dia membeli tas Chanel terbarunya. Itu adalah kwitansi pembelian. 120 juta rupiah. Ini. Vina menelan ludah. Rendra membalik ke lembar berikutnya. Bukti transfer. Dari rekening PT Naya Rendra Sejahtera. Ke rekening Vina Lestari. 50 juta. Keterangan. Dana talangan. Lembar berikutnya. Tagihan sewa apartemen mewah di Jakarta Selatan. Atas nama Vina Lestari. Dibayar lunas. Bukti pembayarannya, transfer dari rekening PT Naya Rendra Sejahtera. Satu persatu, Rendra membalik lembaran itu. Tagihan makan malam di restoran fine dining. Tagihan liburan mereka ke Bali, lengkap dengan sewa private villa. Tagihan pembelian cincin berlian untuk Vina. Totalnya ratusan juta. Tidak, miliaran. Vina mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Mas, itu kan uang yang kamu kasih ke aku? Kamu bilang itu bonus kamu. Semua ada di sini, bisik Rendra. Setiap rupiah yang dia keluarkan untuk Vina selama 6 bulan terakhir. Semuanya tercatat. Dan semuanya dibayar menggunakan uang perusahaan. Dia tahu. Vina gemetar. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Tentu saja dia tahu. Suara Rendra serak. Dia kembali mengambil surat dari Naya yang terjatuh di lantai. Ada paragraf terakhir yang belum dia baca. Kamu pikir uang untuk Vina itu uang bonusmu, Mas? Kamu tidak pernah dapat bonus sebesar itu. Kamu mengambilnya dari pos anggaran operasional. Kamu mencurinya dari perusahaan yang aku bangun dengan darah dan air mata. Kamu pikir aku tidak sadar? Aku direktur utamanya. Setiap laporan keuangan, aku yang tanda tangan. Aku melihatnya, Mas. Aku melihat setiap rupiah yang kamu curi untuk membeli cinta istri barumu. Di dasar brankas, setelah semua kwitansi itu Rendra keluarkan, ada satu amplop terakhir. Amplop coklat tebal dengan kop surat resmi dari bank. Bukan bank mereka. Bank lain. Bank korporat besar. Tangannya gemetar hebat saat membukanya. Jantungnya serasa akan meledak. Ini bukan surat cinta. Ini bukan ancaman. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu adalah surat tagihan. Surat pemberitahuan pengalihan dan percepatan pembayaran hutang. Rendra membaca isinya dengan mata nanar. Vina dan Ibu Windy ikut membaca dari balik bahunya. Surat itu menjelaskan. Naya, dalam kapasitasnya sebagai direktur utama, telah mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi Bank. Dia telah mempresentasikan hasil audit internal, audit yang dia lakukan diam-diam, yang menunjukkan adanya penarikan dana ilegal sebesar 5 miliar rupiah oleh Rendra, Direktur Operasional. 5 miliar. Rendra terhuyung. Dia menatap tumpukan kwitansi Vina. Dia menjumlahkannya dalam hati. Benar. Totalnya 5 miliar. Surat itu berlanjut. Untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan tuntutan hukum dari bank, Naya telah melakukan restrukturisasi total. Dia telah melunasi semua hutang sah perusahaan ke bank, membersihkan neraca keuangan perusahaan. Tapi, ada satu syarat. Uang 5 miliar yang Rendra gelapkan itu, bank tidak mau menganggapnya sebagai kerugian. Naya pun tidak mau. Jadi,
Naya membuat kesepakatan. Kesepakatan yang brilian dan mematikan. Penarikan dana 5 miliar itu dikonversi dari dana gelap perusahaan menjadi pinjaman pribadi atas nama Rendra. Naya telah menggunakan surat kuasa direksi yang dulu Rendra tanda tangani tanpa membacanya untuk menyetujui pengalihan hutang ini. Naya telah melepaskan perusahaan dari tanggung jawab dan menimpakan seluruh beban 5 miliar itu ke pundak Rendra seorang. Surat itu ditutup dengan kalimat yang jelas. Dengan ini, kami memberitahukan bahwa Bapak Rendra secara pribadi memiliki tunggakan hutang sebesar 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, yang harus dibayarkan segera. Mengingat Bapak sudah tidak lagi menjabat sebagai direksi di PT NRS, kami memberikan waktu 3x 24 jam untuk melunasi seluruh hutang tersebut sebelum kami mengambil langkah penyitaan aset jaminan. Aset jaminan? Ibu Windy memekik. Jaminan apa? Rendra melihat lampiran di balik surat itu. Lampiran perjanjian kredit yang dia tanda tangani dulu. Dia telah menjaminkan. NDRA, bisik Ibu Windy ngeri. Ini kan sertifikat rumah ibu? Rendra telah menjaminkan rumah kecil ibunya di gang sempit itu untuk pinjaman operasional perusahaan bertahun-tahun lalu, tanpa sepengetahuan Naya. Dan kini, hutang itu bukan lagi hutang perusahaan. Itu hutang pribadinya. Rendra tidak lagi miskin. Dia tidak lagi bangkrut. Dia adalah seorang penghutang 5 miliar rupiah. Dia tidak bisa bernapas. Pandangannya kabur. Ruangan sempit itu berputar. Suara jeritan Ibu Windy dan pekikan Vina terdengar menjauh. Lalu semuanya menjadi gelap. Rendra pingsan, ambruk di atas tumpukan bukti kejahatannya sendiri. Rendra ambruk di lantai. Surat tagihan hutang 5 miliar itu terlepas dari genggamannya. Ibu Windy menjerit histeris. Jeritannya bukan lagi jeritan marah, tapi jeritan putus asa. NDRA, bangun, nak, jangan tinggalkan ibu. NDRA. Ibu Windy mengguncang-guncang tubuh anaknya. Dia menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya, anaknya, dan rumah satu-satunya yang akan segera disita. Dia menangis penuh penyesalan. Menyesal telah mendukung keserakahan anaknya. Menyesal telah menghina Naya. Tapi semua sudah terlambat. Di tengah kekacauan itu, Vina berdiri mematung. Matanya tidak tertuju pada Rendra yang pingsan. Matanya tertuju pada surat hutang 5 miliar itu. 5 miliar. Angka itu berputar-putar di kepalanya. Dia datang dari Taiwan mencari kehidupan mewah, menjadi istri direktur kaya. Bukan menjadi istri seorang gembel yang berhutang 5 miliar. Dia membuat keputusan dalam sepersekian detik. Dengan gerakan cepat dan dingin, dia berjalan ke sudut ruangan tempat koper-koper mahalnya diletakkan. Dia membukanya. Dia tidak punya banyak barang di sana. Hanya pakaian ganti dan tas-tas baru yang dia beli pakai uang Rendra. Vina, kamu mau apa? Tolong ibu. Panggil ambulans. Teriak Ibu Windy di sela tangisnya. Vina tidak menoleh. Dia menutup resleting kopernya dengan kasar. Aku tidak mau berurusan dengan ini, desisnya. Apa maksudmu? Itu suamimu pingsan. Vina berbalik. Wajahnya yang cantik kini terlihat bengis. Suami? Dia bukan suamiku kalau dia miskin dan punya hutang. Aku dinikahi siri, Bu. Gampang ceraikan dia. Aku nggak mau ikut di penjara karena utang-utangnya. Urus saja anak kesayangan ibu itu sendiri. Vina menarik gagang kopernya. Dia berjalan cepat menuju pintu. Dia tidak mau menanggung malu. Dia tidak mau hidup susah. Dia akan pergi. Vina. Jangan pergi. Vina. Tepat saat Vina meraih gagang pintu, sebuah ketukan keras terdengar. Bukan ketukan kurir. Ketukan ini tegas dan berwibawa. Ketiganya membeku. Bahkan Ibu Windy berhenti menangis sejenak. Rendra mulai mengerang di lantai, perlahan sadar. Ketukan itu terdengar lagi. Permisi, polisi. Jantung Vina serasa copot. Ibu Windy gemetar ketakutan. Rendra membuka matanya, pandangannya kabur. Hal pertama yang dia lihat adalah pintu depan rumahnya. Pintu itu terbuka. Vina yang membukanya, karena tidak ada pilihan lain. Dua orang pria berseragam polisi berdiri tegak di ambang pintu. Di belakang mereka, ada seorang pria berjas rapi yang membawa map. Selamat sore, kata salah satu petugas. Kami mencari Bapak Rendra. Ada apa ini, Pak? Tanya Ibu Windy, suaranya gemetar. Anak saya, dia lagi sakit. Kami dari unit Vismondev, Bu, kata polisi itu dengan nada resmi. Kami di sini untuk menjemput Bapak Rendra.
Kami menerima laporan resmi dari firma audit independen yang disewa oleh PT Naya Rendra Sejahtera. Pria berjas di belakang polisi itu melangkah maju. Saya auditornya. Kami telah menyelesaikan audit forensik atas perintah Direktur Utama, Ibu Naya, sebelum beliau menjual perusahaan ini kepada klien kami. Kami menemukan adanya penyelewengan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Pria itu melihat ke dalam, ke arah tumpukan kwitansi yang berserakan di lantai. Sepertinya Bapak Rendra sudah menerima salinan bukti-buktinya. Itu sangat membantu. Rendra duduk bersandar di dinding. Dia mengerti sekarang. Brankas itu bukan hanya penghinaan. Itu adalah salinan dari berkas laporan polisi. Hadiah, terakhir Naya bukan hanya tagihan hutang. Hadiah utamanya adalah laporan polisi. Petugas polisi itu melangkah masuk. Bapak Rendra, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan dan pencucian uang. Ibu Windy pingsan di samping anaknya. Petugas itu memborgol tangan Rendra. Rendra tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Dia telah dihancurkan. Saat Rendra digiring keluar, petugas kedua menoleh pada Vina, yang berdiri mematung di dekat pintu dengan kopernya. Dan Anda, Nyonya Vina Lestari, benar? Tanya petugas itu, memeriksa catatannya. Vina mengangguk kaku. Nama Anda tercatat sebagai penerima utama dana hasil kejahatan ini. Anda harus ikut ke kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Saksi? Vina panik. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma dikasih. Saya nggak tahu itu uang perusahaan. Saya korban. Itu bisa Anda jelaskan nanti di kantor, kata petugas itu tegas, menghalangi jalan Vina. Silakan ikut kami. Koper Vina terlepas dari tangannya. Impiannya menjadi nyonya besar berakhir di sini. Dia mungkin tidak dipenjara, tapi semua tas dan perhiasan hasil uang haram itu pasti akan disita. Dia akan kembali menjadi gembel, dengan reputasi yang jauh lebih buruk. 2 minggu kemudian, di sebuah lounge kelas bisnis di bandara internasional, seorang wanita berhijab elegan duduk dengan tenang. Naya. Dia menatap layar laptopnya. Sebuah portal berita nasional menampilkan foto Rendra yang memakai baju tahanan oranye, dengan Vina yang menangis di belakangnya. Judulnya, Direktur PT NRS ditangkap, rugikan perusahaan 5 miliar. Naya tersenyum tipis. Dia membuka aplikasi perbankannya. Saldo 20 miliar rupiah dari hasil penjualan rumahnya masih utuh. Dia mengetik beberapa perintah. Mentransfer 5 miliar rupiah ke rekening gabungan beberapa panti asuhan dan yayasan amal atas nama almarhum ayahnya. Seorang pramugari datang menghampirinya dengan senyum ramah. Silakan, Bu Naya. Jus jeruk Anda. Naya menerima jus itu. Dia tidak meminum minuman beralkohol. Terima kasih, katanya. Dia menutup laptopnya. Pengumuman untuk penerbangannya ke Jenewa, Swiss, baru saja terdengar. Dia akan memulai hidup baru, membuka butik desainnya sendiri di Eropa. Rendra akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara, dalam keadaan miskin dan berhutang 5 miliar. Ibu Windy hidup sebatang kara, menanggung malu, dan rumahnya akhirnya disita oleh bank. Vina kembali ke kampungnya, dicap sebagai pelakor dan penikmat uang haram. Naya menyeruput jus jeruknya. Rasanya manis. Balas dendamnya telah tuntas. Bersih, legal, dan sangat memuaskan. Dia berdiri, menarik kopernya, dan berjalan menuju gerbang keberangkatan, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun.